Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah Islam lahir di tanah Arab? Makakah banyak mereka ustaz-ustaz kita yang hebat ketika ceramah, bahkan merasa paling Quran dan Sunnah, tahzir sana sini, lahir datang belajar Islam dari sana, tapi mereka tidak bisa membendung maksiat yang ada di tergib mereka belajar Islam. Ada apa ini? Karena saku mereka telah diisi dengan uang 20 juta rupiah per orang. Saya tidak ngomong tanpa data Bapak Ibu. Tanyakan sama saudara yang hijrah dari mereka. Ternyata mulut mereka sudah dibungkam dengan uang 20 juta per bulan. Pantas mereka diam saja dengan kezaliman rejim ini. Kita lihat siapa yang diazab Allah di antara kita. Apakah kalian yang merasa benar atau kami yang kalian tahzir? Lalu kemana peran ulama-ulama kalian lulusan Madinah, lulusan Mekah? Artinya tidak bisa membela, tidak bisa menunjukkan izah umat Islam di sana. Wahabi ini sekarang gangguannya kepada kita semakin luar biasa. Dan ini sudah merata hampir di mana-mana. Dan ustadz-ustadz Wahabi ini memang gajinya mahal. Karena laporan dari mantan-mantan mereka, kiai, gajinya ustadz Wahabi tiap bulan tahu. Berapa? $1.500. Loh, sampean kok tahu? Saya dulu mantan ustadz Wahabi. Jadi saya coba menjadi dai mereka. Satu bulan itu $1.500. Lumayan, kiai. Kalau sekarang kan 20 juta lebih. Makanya orang Wahabi ini modus ya, cara menguasai suatu daerah. Mula-mula mereka akan rajin berjamaah. Nah, akhirnya ustadz-ustadz yang jarang berjamaah dijelek-jelekan. Coba lihat, itu kalau ustadz Aswaja ke pasar, ke sawah, tak berjamaah. Lah memang ustadz Aswaja ada yang bayar memang. Ada bayaran itu kalau ada orang mati. Kalau ada orang meninggal, baca talqin, baru dapat apa? Beras tuh ya. Kan menunggu orang mati gajinya itu memang. Nggak ada bayarannya ustadz Aswaja. Makanya nggak pulang dari pasar, dari sawah. Berjamaahnya telat-telat. Orang-orang tanya, mengapa Kiai? Wahabi masih membid'ahkan kita. Kan dalil yang Kiai terangkan sudah jelas. Jawaban kita, lah mereka itu pertimbangannya bukan dalil, tapi dolar. Kalau kita ini kan beragama sesuai dengan dalil. Kalau mereka itu beragama sesuai dengan dolar. Wad dolar afdol minat dalil. Dia bilang, saya waktu ceramah di Bogor tuh Ustaz. Kiai tahu berapa gajinya Ustadz Wahabi? Gak tahu. Saya tahu Kiai. Berapa? $1.500. Lo kok tahu? Saya mantan katanya. Apa saya tahu Kiai, gajinya Ustadz Wahabi itu tiap bulan berapa? Katanya $1.500. Sampean kok tahu? Katanya saya dulu mantan Ustadz Wahabi. Sampai hal-hal yang seperti ini kadang sebagian orang nggak malu. Kedustaan yang seperti ini dia sebarkan di mana-mana. Ini dia sebut siapa saja orangnya, dari mana dia dapat dana dan seterusnya. Kalau dia ingin lihat dari pondok-pondok pesantren yang mereka tuduh Wahabi di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, dan memang berkembang dengan sangat pesat di Indonesia ini, karena memang orang-orang yang mereka tuduh Wahabi ini adalah orang-orang yang paling bagus nasionalismenya terhadap negerinya. Ya, mereka demo-demo, orang yang mereka katakan Wahabi yang melarang demo. Sana menghujat pemerintah, orang-orang yang mereka tuduh Wahabi yang menerangkan tentang kedudukan pemerintah, tak boleh dicela dan dihujat. Dan mereka dalam hal ini itu berbicara tentang agama, sebagaimana Imam 4 menerangkan wajibnya taat kepada pemerintah yang muslim dalam hal yang ma'ruf, itu ada di buku-buku akidah mereka. Dan mereka ini menerangkan bukan karena ada proyek, tidak ada anggaran di situ. Pertama, Wahabi ini saya nggak merasa Wahabi yang mana. Dan kita dengan ucapan itu tidak tersinggung. Ya siapa yang Wahabi? Kita juga tidak tahu siapa yang dia tuduh. Kan begitu. Tapi ini bahasa-bahasa yang tidak bagus.